Perkenalkan, nama saya Anugrah Jauhari Laya, nomor urut 15. Nama saya Grita Taufik dengan nomor urut 16. Nama saya Ibu Nurhaisa dengan nomor urut 17. Nama saya Zara Junior dengan nomor absen 18. Nama saya Ririn Khairunisa dengan nomor absen 19. Nama saya Fahrana Arifah Khaira Ramadan dengan nomor urut 20. Nama saya Nursa Fitri dari nomor urut 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai teks ulasan buku. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMU. Ketika kita membaca buku ataupun melihat serta mendengar karya lainnya, tanpa sadar kita akan melakukan penilaian. Berbagai bentuk penilaian orang terhadap suatu karya seperti langsung diucapkan, menjadi bahan pembicaraan, dan salah satunya yang akan kita bahas yaitu diketik ataupun ditulis. Teks ulasan adalah teks yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberikan kritik terhadap sebuah karya atau sebuah kejadian yang akan diulas. Ketika menulis teks ulasan buku, tidak hanya menjabarkan isi buku tersebut, tetapi juga harus memaparkan seberapa mampu buku tersebut dalam mencapai tujuan dan fungsi sosialnya. Ulasan buku berisikan tentang maksud buku tersebut diulas, menjabarkan strukturnya, menguraikan corak penulisannya, dan membandingkannya dengan buku sejenis. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya dipersilahkan. Ciri-ciri teks ulasan buku yang pertama, memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu karya. Penilaian dan evaluasi ini berisi kelemahan dan kelebihan dari suatu karya yang akan diulas. Yang kedua, bersifat subjektif. Sifat subjektif merupakan sudut pandang seseorang yang akan menghasilkan pendapat mengenai apa yang akan diulas nantinya. Yang ketiga, memberikan argumen atau alasan yang mendukung penilaiannya. Argumen atau ulasan yang diberikan harus sesuai dengan fakta, analisis, dan interpretasi yang mendalam. Yang keempat, memberikan penjelasan yang komprehensif. Penjelasan yang komprehensif berarti penjelasan tersebut harus bersifat utuh, luas, dan menyeluruh. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sifatnya evaluatif. Bahasa evaluatif ini mengandung penilaian terkait ulasan yang akan diulas. Yang keenam, memiliki struktur yang terbagi menjadi identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu identitas. Pada bagian ini memuat informasi tentang karya yang akan diulas seperti judul, penulis, tahun terbit, nama penerbit, dan detail lainnya agar pembaca semakin mengenal karya yang akan diulas. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan struktur yang isinya berupa pengenalan terhadap karya yang akan diulas. Maka dari itu, pada bagian struktur ini, kita akan membaca latar belakang dari hal yang akan diulas. Yang ketiga yaitu tafsiran. Pada struktur tafsiran, isinya berupa gambaran atau penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Pada struktur ini, biasanya hal yang akan diulas berupa keunggulan, kelemahan, kualitas, keunikan, dan sebagainya dari karya yang diulas. Yang keempat yaitu evaluasi. Pada struktur ini, penulis teks akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. Pada tahapan inilah, pembaca menjadi tahu kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas, sehingga bisa menentukan apakah karya layak untuk dinikmati atau tidak. Yang kelima yaitu rangkuman. Penulis akan mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dilakukan. Pada bagian ini juga,
penulis akan memberikan tanggapan atau komentar terhadap karya yang diulas, apakah termasuk karya yang berkualitas atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Adapun kaidah kebahasaan teks ulasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya, cerita ini menceritakan bahwa keadaan Indonesia yang sedang hancur. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, sejak novel ini keluar, banyak orang yang tertarik dengan genre fiksi. Yang ketiga, menggunakan pernyataan yang berupa saran seperti hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Contohnya, seharusnya sutradara memperhatikan hasil edit yang menurut saya kurang bagus. Dan yang terakhir, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti sebab dan karena. Contohnya, film ini sangat disukai karena aktor dan aktris yang terkenal. Terdapat 3 jenis teks ulasan buku. Yang pertama yaitu teks ulasan deskriptif. Ulasan deskriptif adalah ulasan yang paling umum digunakan dan biasanya digunakan untuk mengulas karya fiksi. Ulasan deskriptif biasanya menjelaskan setiap bagian secara detail. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dengan jelas maksud dan gagasan yang disalurkan oleh penulis. Kedua, teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif berisi gambaran singkat, umum, padat, dan lebih menekankan pada kekurangan dan kelebihan pada karya yang diulas. Ketiga, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis berisi kritikan dengan menggunakan metodologi dan ilmu pengetahuan tertentu. Saya Farhana Arifah Khairul Ramadan dengan NIM 2405112695 akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat dari teks ulasan buku. Fungsinya yang pertama yaitu dapat memberikan informasi yang komprehensif atau menyeluruh tentang suatu karya kepada pembaca. Hal ini berisikan deskripsi, konteks, dan evaluasi yang rinci. Yang kedua, membantu pembaca untuk dapat menentukan apakah buku ini sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kekurangan, kelebihan, keunggulan, dan kelemahan dari buku tersebut. Yang keempat, membantu pembaca untuk memahami isi dari buku tersebut. Yang kelima, membantu pembaca untuk membandingkan suatu karya yang serupa. Dan yang keenam adalah dapat menjadikan bahan diskusi dan bertukar pikiran sesama pembaca. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi penciptanya atau pengarangnya. Yang kedelapan, memberikan pertimbangan kepada pembaca lainnya apakah buku ini layak atau tidak untuk dibaca. Dan manfaatnya adalah salah satu bentuk promosi. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dari pembuat karya tersebut. Dan yang ketiga, memberikan gambaran pada penikmat karyanya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks ulasan. Yang pertama adalah mengidentifikasi karya. Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mencatat identitas buku atau karya seperti judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, serta harga buku. Yang kedua adalah mencatat hal-hal penting dan menarik. Pada bagian ini, misalnya pada karya buku novel, hal-hal penting yang biasanya dicatat meliputi alur cerita, gaya bahasa, karakter tokoh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menelaah kekurangan dan kelebihan buku atau karya. Pada bagian ini, penulis harus memastikan bahwa kekurangan dan kelebihan yang dicatat merupakan sebuah fakta dan tidak mengada-ada. Yang keempat adalah membuat kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini berisi tentang pendapat penulis terhadap buku yang diulas secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah memberikan saran kepada pembaca. Penulis dapat memberikan saran kepada pembaca dalam berbagai aspek, sehingga pembaca lebih yakin apakah buku yang diulas ini perlu dinikmati atau tidak. Itulah 5 langkah-langkah menulis teks ulasan. Dari penjelasan yang telah dijabarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa teks ulasan merupakan tulisan yang berisi tentang pendapat seseorang dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek dengan langkah-langkah dan struktur tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.